Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan RStudio dari data yang telah kami peroleh. Pertama-tama ada summary data dimensi buku. Yang pertama itu ada panjang cover buku, lebar cover buku, dan ketebalan buku. Masing-masing memiliki min dan mediannya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada histogram panjang cover buku. Seperti yang terdapat pada di layar, perbedaannya lumayan tinggi ya antara fiksi dan non-fiksi, yaitu fiksi mencapai frekuensi lebih dari 30, sedangkan non-fiksi tertingginya hanya tidak sampai 30. Selanjutnya, selanjutnya terdapat histogram lebar cover buku berdasarkan jenis bukunya. Lagi-lagi, fiksi dan non-fiksi memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Yang pertama yaitu fiksi dengan frekuensi di atas 40, sedangkan non-fiksi hanya 30 lebih sedikit saja. Selanjutnya, selanjutnya ada histogram ketebalan buku berdasarkan jenis buku. Kali ini non-fiksi lebih tinggi dengan frekuensi lebih dari 40, sedangkan fiksi hanya sampai 30 saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ibang. Oke, langsung saja. Dari data distribusi, yang pertama ada data distribusi panjang cover buku. Dari histogram distribusi panjang cover buku dapat disimpulkan bahwa mayoritas buku memiliki panjang cover dalam rentang 19 hingga 21 cm. Yang menjadi puncak distribusi, panjang cover buku bervariasi dari sekitar 17 cm hingga lebih dari 26 cm. Setelah puncak di sekitar 20 cm, frekuensi mulai menurun. Namun, ada lonjakan lagi di rentang 23 hingga 24 cm. Data ini menunjukkan bahwa terdapat dua ukuran panjang cover buku yang cukup sering digunakan, yaitu sekitar 20 cm dan 23 hingga 24 cm. Sementara panjang lainnya lebih jarang ditemukan. Lalu ada data distribusi lebar cover buku. Silakan. Nah, dari histogram tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar buku memiliki lebar cover sekitar 14 hingga 16 cm yang menjadi rentang paling dominan. Lebar cover buku bervariasi dari 10 cm hingga lebih dari 20 cm. Tapi frekuensi buku dengan lebar lebih dari 18 cm menurun drastis. Grafik menunjukkan puncak frekuensi yang jelas di sekitar 15 cm, menandakan bahwa lebar ini merupakan standar umum atau ukuran yang paling sering digunakan. Lebar cover buku yang jauh lebih kecil atau lebih besar dari 15 cm relatif jarang ditemukan. Lalu di sini ada distribusi ketebalan cover buku. Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar buku memiliki ketebalan sekitar 2 cm yang menjadi kategori paling dominan. Ketebalan buku bervariasi antara 0 cm hingga 5 cm dengan frekuensi yang cenderung menurun untuk buku yang lebih tebal dari 3 cm. Data menunjukkan puncak tunggal di sekitar 2 cm. Sementara buku dengan ketebalan 4-5 cm jarang ditemukan, yang mungkin merupakan outlier atau buku yang jauh lebih tebal dibanding dengan mayoritas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu.
Oke baik, perkenalkan nama saya Wahyu Widodo. Di sini saya akan menjelaskan scatter plot, box plot, dan pie chart. Yang pertama, scatter plot antara lebar cover buku dan ketebalan buku. Apa itu scatter plot? Scatter plot adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel. Nah, di sini langsung saja kita kode dari untuk menampilkan scatter plot di R. Langsung saja di run. Nah, berdasarkan hasil plot ini disimpulkan bahwa buku dengan lebar cover lebih kecil di bawah 15 cm itu menunjukkan ketebalan buku antara 1 hingga 3 cm. Nah, sedangkan lebar cover yang lebih besar di atas 15 cm ini menunjukkan bahwa ketebalan yang lebih bervariasi dari yang sebelumnya. Nah, di sini hingga 5 cm ketebalan bukunya, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan linear yang kuat antara lebar cover buku dan ketebalan buku. Dan hubungan antara variabel ini juga cenderung lemah atau acak. Terus saya akan menjelaskan box plot untuk ketebalan buku berdasarkan jenis buku. Sebelumnya, apa itu box plot? Box plot adalah alat visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan distribusi data numerik berdasarkan ringkasan 5 nilai statistik. Yang pertama nilai minimum, yang kedua kuartil pertama, yang ketiga ada median, yang keempat ada kuartil ketiga, dan yang terakhir ada nilai maksimum. Selain itu, box plot juga membantu mengidentifikasi outlier atau data pencilan. Berikut adalah kode untuk menampilkan box plot di R. Nah, langsung saja di run. Nah, berdasarkan plot ini bisa disimpulkan bahwa data buku fiksi memiliki lebih banyak data buku non fiksi lebih banyak memiliki pencilan atau outlier yang menunjukkan bahwa ketebalan buku yang sangat ekstrim. Kemudian lanjut ke median. Median buku fiksi berada pada 2 cm, dan median ketebalan buku non fiksi itu sekitar 1,5 cm. Kemudian pada buku fiksi itu lebih kecil dibandingkan kategori non fiksi, menunjukkan variasi ketebalan yang lebih kecil. Sedangkan pada buku non-fiksi dan EQR-nya itu lebih besar, menunjukkan variasi ketebalan buku non-fiksi yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada pie chart. Apa itu pie chart? Pie chart adalah alat visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase setiap kategori dalam sebuah dataset. Setiap irisan dalam diagram melambangkan kontribusi kategori terhadap total secara keseluruhan data. Nah, coba di run pacarnya. Nah, karena irisan non fiksi ini lebih besar dibandingkan irisan fiksi, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah buku non fiksi lebih banyak dibanding jumlah buku fiksi. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Oke, untuk selanjutnya di sini yaitu ada korelasi. Perkenalkan, nama saya Abian Rahman Alvaris. Di sini saya akan menjelaskan korelasi dari data dimensi buku dengan semua kolomnya. Di sini kita memiliki core data dimensi buku dengan menggunakan kolom, lebar buku, dan ketebalan buku. Setelah di run, hasilnya memiliki 0,023 27018.
Lalu setelah itu kita visualisasikan korelasinya. Lalu setelah kita mengkorelasinya dengan metode Pearson, maka di sini akan ditampilkan hasil panjang, lebar cover, panjang, lebar, dan ketebalan buku. Hasilnya panjang mendominasi dengan nilai 1, kemudian lebar cover 0,8, kemudian ketebalan buku 0,4. Lalu selanjutnya di sini kita akan lakukan visualisasi korelasi dengan numerik. Oke. Jadi berdasarkan chord plot yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang berbeda di antara variabel-variabel dimensi buku di perpustakaan Telkom University Purwokerto. Panjang cover buku dengan lebar cover buku memiliki korelasi positif yang kuat sebesar 0,85. Atau di sini dibuatkan menjadi 0,86, ditunjukkan oleh warna biru gelap dan lingkaran besar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin panjang sebuah buku, maka lebar buku tersebut juga cenderung lebih besar. Lalu ketebalan buku dengan panjang cover buku dan lebar cover buku memiliki korelasi yang sangat lemah. Korelasi mendekati 0, yaitu 0,03 dan 0,00. Ditunjukkan oleh lingkaran yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketebalan buku tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan panjang maupun lebar cover buku. Lalu selanjutnya di sini ada distribution, scatter plot, dan correlation, atau semuanya data ditampilkan dengan menggunakan library site. Putaran dulu. Hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan. Berdasarkan visualisasi tersebut, mari kita simpulkan sebagai berikut. Hubungan antar panjang cover buku dengan lebar cover buku memiliki korelasi positif kuat sebesar 0,85, tapi di sini kita bulatkan jadi 0,86 yang ditunjukkan oleh garis tren positif di scatter plot. Buku dengan cover yang panjang cenderung memiliki lebar cover yang lebih besar, sebagaimana terlihat dari persebaran data yang terpusat di sekitar garis tren. Lalu kita ada hubungan antara ketebalan buku dengan dimensi lain. Ketebalan buku memiliki korelasi yang sangat lemah antara kolom-kolom panjang sebesar 0,03 dan kolom lebar cover buku sebesar 0,02. Scatter plot menunjukkan persebaran data yang acak tanpa pola yang jelas, menandakan bahwa ketebalan buku tidak memiliki hubungan signifikan dengan dimensi panjang maupun lebar. Lalu distribusi variabel, histogram di sepanjang diagonal dengan memberikan gambaran distribusi masing-masing variabel, yaitu panjang cover buku dan lebar cover buku memiliki distribusi mendekati normal. Ketebalan buku cenderung tidak normal, dengan sebagian besar buku memiliki ketebalan rendah. Lalu ada elips pada scatter plot. Untuk panjang cover buku dan lebar cover buku, elips menunjukkan korelasi positif yang kuat untuk hubungan dengan ketebalan buku. Elips hampir bulat, menunjukkan tidak ada korelasi. Lalu dapat kita simpulkan bahwa buku di perpustakaan Telkom University Purwokerto menunjukkan hubungan yang signifikan antara panjang dan lebar cover. Namun ketebalan buku tidak memiliki hubungan yang berarti dengan dimensi lainnya. Hal ini mungkin mencerminkan variasi isi dan format buku yang tidak bergantung pada ukuran fisiknya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.